Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya dari Chapter 425015 dari Teknik Lingkungan tahun 2023. Di sini saya akan membuat video tutorial cara ketiga, yaitu peta kemiringan lereng dan sayatan eskalator. Kita buka Adsmap. Setelah itu ke My Template, buka Blend Map. Setelah itu klik kanan pada layer, lalu Properties, sistem koordinat, pakai yang WDS 1984 s kayak acara kedua sebelumnya. Udah kita klik kanan lagi, add data, masukin data batas aktivasi dan juga konturnya. Setelah itu klik kanan pada kontur, pilih Open Attribute Table, lalu klik kanan elevasi, File Calculator. Udah parsernya ganti piston, lalu tipenya string, lalu klik kanan masukin rumus, klik 2 kali elevation, lalu klik yang replace, masukin rumus ketik 2 spasi m ketik 2 koma ketik 2 ketik 2. Kalau udah oke. Terus selanjutnya kita buat ini tabel lagi, caranya tuh dengan add file, lalu ganti ketinggian. Kalau udah tipenya float, kalau udah oke. Ini kalau udah klik kanan pada ketinggian, terus file calculator, yes. Pythonnya ganti subscript, lalu ininya dihapus saja. Setelah itu klik 2 kali elevasi, kalau udah klik oke. Sampai nilai elevasi dan ketinggian itu sama. Kalau udah sama, kita lanjut aja. Kita lanjut buat data tim, yaitu buka Adds to Box. Lalu 3D Analytic Tool, Data Management, lalu Tin, Create Tin. Setelah itu output tinnya simpan, ubah nama jadi tin. Kalau udah save, jangan lupa koordinat sistemnya dimasukin, inputnya itu kontur dan height file-nya ganti jadi ketinggian. Kalau udah oke. Setelah udah, kita akan mengubah data tin ini menjadi raster, yaitu ketik conversion, lalu from tin to raster. Input data tin yang tadi, outputnya. Kalau udah oke. Setelah itu kita akan membuat slope. Caranya itu ke raster surface ini, lalu slope. Setelah itu input raster data rasternya, dan output measure-nya ganti jadi persen. Kalau udah oke. Setelah itu kita akan mengelompokkan slope. Caranya itu kita ke raster reclass, terus reclassify, input tadi slope, lalu klasifikasi kelasnya 7, metodenya manual. Kita ngikutin kelas Van Swidam, yaitu 2, 7, 15, 30, 70, 140, 141. Oke, ini kalau udah oke, ini penyimpanannya. Kalau udah kita klik oke. Setelah itu kita ubah raster jadi polygon. Caranya konservasi tools, terus from raster to polygon. Kalau udah input tadi reclassify-nya, lalu outputnya ganti jadi raster to polygon. Kalau udah save dan oke. Lalu kita buat luasan areanya. Caranya itu kita klik kanan pada raster to polygon, open attribute table, lalu kita add file, ketik luas, tipenya float. Kalau udah oke, klik kanan pada luas, calculator geometry, property area, jangan lupa koordinat sistemnya, unitnya square meter. Kalau udah oke, yes. Setelah itu unchecklist semua layer kecuali raster to polygon. Habis itu kita eliminasi data area yang berukuran kecil, yaitu klik identify, lalu klik yang mau dihapus. Kalau udah, datanya di copy, lalu di close saja. Klik kanan ke raster to polygon, lalu open attribute table, table option, select by attribute, lalu masukin rumus luas kurang dari sama dengan, masukin paste tadi yang udah di copy. Kalau udah, play. Nah setelah itu close, kita buka lagi Adds to Box-nya, lalu kita mau eliminasi yang ada di sini. Caranya itu kita ke Data Management Tools, terus Generalization, eliminasi. Nah input raster to polygon, lalu ini ganti jadi polygon elimination. Kalau udah save, klik oke. Setelah itu kita bisa lihat polygon yang udah dieliminasi. Caranya klik ini, beres. Selanjutnya kita akan memperhalus polygon, yaitu kita ke Cartography Tools, Generalization, Smooth Polygon, lalu input polygon eliminasi, lalu ganti smooth polygon. Udah save, ininya smooth, algoritmnya ganti jadi basic interpolation. Udah oke. Kalau udah, klik kanan pada smooth polygon, lalu ke property, ke simbologi, terus kategori, lalu add file, ganti grid count, lalu add all value. Kita ganti kelasnya. Buat ini, pertama itu read jangan lupa file-nya di no color. Kelas 2 itu very dot clean. Kelas
Kelas 3 itu solar yellow. Kelas 4 electron gold. Lalu kelas 5 pilih yang rhodolite rose. Kalau udah kita play. Nah, selanjutnya kita memotong batas administrasi. Pertama kita list by ini, lalu batas administrasinya pindahin ke paling atas, lalu klik. Setelah itu ubah ininya, klik 2 kali, pilih colornya no color, outlet white-nya 2, pilih warnanya merah. Kalau udah oke. Setelah itu kita akan potong, caranya dengan bioprocessing, clip, lalu input semua polygon, lalu ini batas administrasi, ganti jadi ringan lereng. Kalau udah save, klik OK. Setelah sudah kita warnai yang clip ini, caranya klik kanan, properties, lalu simbologi, kategori, lalu ke import. Ini layernya ganti ke semua polygon. Kalau udah oke. Dan value file-nya ganti ke grid code. Oke. Kalau udah klik oke. Nah, setelah itu kita buat penampang sayatan. Caranya ini dihapus di checklist dulu. Terus ini di checklist. Caranya itu kita ke 3D Analytics option, lalu buat ini, buat folder, new folder, tulis sayatan. Kalau udah klik oke. Kalau udah oke. Setelah itu kita buat interpolate line, garis tegak lurus, bikin sayatan tegak lurus. Kalau udah klik 2 kali. Nah, saya itu bisa lihat di profil graph. Ini panjangnya. Seperti ini kalau udah. Setelah itu kita lanjut ke buat data frame-nya. Caranya klik insert data frame. Nah, kalau nggak muncul ada di bawah. Klik kanan, property, lalu dimasukin play, koordinatnya dimasukin. Setelah itu add data, masukin data sayatan. Kalau udah. Nah, ini sayatannya masih titik-titik. Jadi kita harus nyambungin, yaitu kita klik kanan, lalu open attribute table, klik table option, export, lalu ini tabel. Lalu kalau tipenya the base table. Kalau udah save, klik OK. Yes. Kalau udah close. Setelah itu klik kanan pada table, lalu display XY, masukin X-nya itu M dan Y-nya Z. Kalau udah, ini jangan lupa koordinatnya, klik OK. Selanjutnya kita buat menyambungkan si garis titik ini. Caranya add to ball, lalu data management, feature, lalu point to line, input, lalu ganti jadi sayatan. Kalau udah save, kalau udah oke. Setelah sudah, nanti kalau jadinya seperti ini, bisa jadi di zoom to layer. Nah, jadinya seperti ini, bisa di unchecklist. Nah, kalau udah, kita lanjut ke layout. Ini untuk layoutnya bisa digeser. Ini bisa disesuaikan. Ini juga kalau misalkan kecil, skalanya bisa diatur seperti ini, dan ini bisa dipindahin. Caranya klik pen ini lalu atur. Setelah itu ini bisa di zoom, kita samain skalanya, harus disamain. Setelah itu ini bisa klik kanan pakai atasnya A4. Kalau udah klik OK. Ini klik kanan lalu properties, lalu ke grid, new grid, lalu measure grid, next. Ini appearance-nya label, next, finish. Kalau udah ke properties, ini dihapus saja, di unchecklist. Ini juga kita ke X, ini major divisinya juga di unchecklist, cuma kiri dan bawah. Lalu ke line, ini line-nya do not show line or stick. Ke interval, ini ke advanced provision. Lalu number format, ini di nolin. Setelah itu oke. Ini times New Roman 10. Oh, udah oke. Ini juga. Kalau udah oke. Seperti ini. Ini selanjutnya bisa digeserin sesuai titiknya, titik nolnya yang ada di bawah. Kalau udah seperti ini, kita beri label nama, yaitu klik text, lalu kasih di sini klik sayatan A, lalu cek simbol, ganti jadi Times New Roman, size-nya 12, jangan lupa di bold. Kalau udah oke. Dan ini oke. Bisa dipindahin. Kalau udah copy aja, kita
copy, dipindahin, ganti jadi B. Oh, udah oke. Jangan lupa di bawahnya juga kasih sayatan AB. Jika sudah, kita kasih label di sini, klik teks lagi, tulis penampang sayatan A B skala 1/100.000. Kalau udah, klik cek simbol, lalu ubah jadi Times New Roman, size-nya 12, di bold. Kalau udah oke, lalu ini ketenahin. Kalau udah oke, seperti ini, disesuaikan. Lalu bikin label lagi di atasnya, bisa di copy. Kita ganti jadi peta pengiriman lereng. Kalau udah oke. Nah, jadinya seperti ini. Lanjut, kita simpan datanya, yaitu file, lalu save as, lalu ganti acara gitu. Kalau udah, klik save. Selanjutnya kita mau buat lampiran, yaitu caranya klik as explore map, lalu filenya tetap ganti ke save as tipenya PDF. Kalau udah, save. Nah, udah jadi lampirannya. Kalau sekian video tutorial mengenai peta pengiriman lereng dan penampang sayatan. Mohon maaf bila ada kurangnya, usah dikorban.